Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan dengan mengandalkan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10 yang berbunyi, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah melayani dengan berani tanpa pamrih. Apabila kita mau melayani Tuhan itu memang sungguh mudah untuk diucapkan, akan tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Kalau kita pernah pertanyakan mengapa demikian, jawabnya adalah karena pelayanan itu membutuhkan suatu komitmen dan keberanian dari diri kita. Di balik pelayanan selalu ada tantangan, kesulitan, dan pengorbanan berupa uang, waktu, tenaga, maupun perasaan kita. Itulah sebabnya tidak banyak orang yang mau menjadi pelayan Tuhan secara khusus. Sebaliknya, jika urusan pekerjaan, bisnis, hobi, atau kesenangan diri pribadi sendiri, ada banyak orang yang berani mengorbankan apa saja. Padahal pengorbanan yang kita berikan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia, karena Tuhan sendiri sudah menjanjikan upah yang bersifat kekal. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita untuk berani melayani Tuhan. Alasan yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Rasul Petrus menasihati para jemaat dan para pemimpin rohani agar mengobarkan semangat melayani karena waktu kedatangan Kristus itu sudah dekat, supaya kita didapati sebagai hamba yang baik dan setia, mau melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Alasan yang kedua adalah karena melayani itu adalah perintah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, seperti yang dituliskan pada ayat nas renungan kita ini, layanilah orang lain. Kalau melayani adalah suatu perintah, maka tidak ada pilihan lain selain taat setia untuk melakukannya. Tuhan Yesus Kristus pun sudah melayani kita terlebih dahulu, bahkan sampai mengorbankan nyawanya sendiri di atas kayu salib di Bukit Golgota. Mengapa kita tidak mau dan berberat hati untuk melayaninya bagi mereka yang memang sungguh butuh pelayanan dari diri kita? Melayani adalah wujud nyata rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus atas segala pengorbanannya sebagaimana yang telah dinyatakannya secara jelas dalam kemanusiaannya. Alasan yang ketiga adalah karena Tuhan sudah memberi kepada kita karunia untuk melayani itu. Maka jangan sia-siakan, karena karunia yang kita sudah miliki, yang kita pakai untuk pekerjaan Tuhan itu sesungguhnya tetap boleh memberi semangat sebagai energi kekuatan bagi diri kita. Jadi kita tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa kita tidak mau melayani karena memang keterbatasan dalam diri kita. Sesungguhnya melayani Tuhan, melayani sesama itu adalah suatu kesempatan yang masih ada terus di dalam hidup kita hingga kedatangannya kembali. Untuk itu mari kita melayani Tuhan
dan sesama kita sebagai wujud nyata ketika kita memang berkomitmen untuk melayani Tuhan. Kita dapat melayani Dia dengan menyediakan waktu untuk bersekutu dengannya, memuji, menyembah, menaati segala perintah-perintahnya. Kita dapat melayani sesama dengan mendoakan mereka setidak-tidaknya yang dalam kondisi sakit, mengalami kesulitan ekonomi maupun sosial keluarga yang sedang bermasalah. Kita dapat mendengarkan keluhan mereka sambil memberikan suatu solusi atau jalan keluar, serta perlu dukungan doa dari diri kita, bahkan juga hal-hal yang bersifat materi sifatnya. Marilah kita melayani dengan sukacita, sukarela, dan tanpa pamrih, dan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan di dalam Kolose 3 ayat 23, bahwa ketika kita memang harus melayani sesama kita umat manusia, adalah seperti kita melayani Tuhan itu sendiri. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami sungguh-sungguh berkomitmen untuk melayani Tuhan. Ketika hal itu memang tidak dapat kami tolak, karena pelayanan itu sendiri harus dimulai dari unit kecil gereja, yaitu keluarga di mana kami ada, sehingga juga kami dapat berkesinambungan untuk melayani antar anggota keluarga dalam suatu persekutuan jemaat-Mu dimanapun kami berhidup berjemaat. Untuk itu tolong kami Tuhan, bekali kami dengan kuat kuasa Roh Kudus itu yang senantiasa memberi kekuatan kepada kami. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus semuanya ini kami mohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Amin.